Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Kamis 26 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, di antaranya ribuan rumah warga di 2 kecamatan di NTB kembali direndam banjir bandang, serta ban bus Transjakarta yang tengah beroperasi lepas hingga membuat penumpang syok. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Untuk informasi pertama kita mulai dari Jakarta. Pemirsa, musim liburan akhir tahun dimanfaatkan oleh karyawan TV swasta gadungan untuk mencari keuntungan dengan cara menjual kartu member untuk masuk gratis ke salah satu tempat hiburan di wilayah Bandung. Dari aksi menipu tersebut, pelaku berhasil meraup keuntungan jutaan rupiah, di mana kartu member tersebut dijual bervariasi mulai dari harga Rp400.000 hingga Rp600.000 per kartunya. Karena tidak terima menjadi korban penipuan penjualan kartu member Trans Studio Bandung yang dijual oleh seorang karyawan stasiun televisi swasta gadungan, Erik yang merupakan korban pelaku berpura-pura mencoba menelpon penjual kartu member palsu yang pernah dibelinya dengan alasan ada kawannya yang membutuhkan kartu member tersebut. Menangkap tanggapan positif, Erik Taurik serta beberapa warga lainnya yang juga pernah menjadi korban sepakat untuk menjebak pelaku dengan cara mengajak penjual kartu member palsu tersebut untuk bertemu di rumahnya guna melakukan transaksi. Pada saat penjual kartu member palsu dan karyawan TV gadungan bernama Herdi Junaidi datang, warga langsung menangkap Herdi dan menahannya di rumah salah satu warga dengan barang bukti berupa puluhan member card palsu. Dia bilang katanya dia punya kartu khusus karyawan, katanya dibilang kartu itu bisa dipakai buat jalan-jalan ke Bandung, kayak gitu. Ya udah, ada saya korbannya sekalian aja saya pura-pura beli, saya tahan deh tuh nih orang. Dia udah udah terlanjur saya tadi mau rekam. Dia jualnya di tempat ini atau di gimana? Kadang di sini, kadang di temen satu lagi dia nawarin dari teman-teman kenal gitu. Menurut pengakuan Herdi, dirinya hanya iseng menjual kartu member palsu kepada korban. Setelah dirinya menemukan kartu identitas karyawan TV swasta palsu yang ia temukan di jalan. Kenapa lu bohongin orang? Ngebohongin orang, sebenarnya iseng-iseng aja. Ini kan lu satu kartu dijual berapa? Hah? 2,5, 3,5. Lu dapat kartu wartawan itu dari mana? Dari kawan. Lu punya teman atau gimana? Iya, kawan. Jadi ngubungin katanya, lu mau bisnis gak katanya. Tapi benar itu dari wartawan Trans? Gak tahu juga katanya sih dia iya. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Metro Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menjalani proses hukum. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, setelah 6 kecamatan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat direndam banjir bandang, kini ribuan rumah warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Woja dan Kecamatan Dompu, kembali direndam banjir. Banjir susulan ini merupakan banjir kiriman dari Sungai Laju dan Sungai Soa. Setelah puluhan ribu rumah warga 6 kecamatan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Rabu kemarin direndam banjir bandang, kini ribuan rumah warga pada 2 kecamatan yakni Kecamatan Woja dan Kecamatan Dompu kembali direndam banjir bandang. Banjir bandang susulan ini terjadi Kamis sekitar pukul 2.30 WITA di saat warga sedang tertidur. Banjir susulan ini merupakan banjir kiriman Sungai Laju dan Sungai Soa yang masuk ke pemukiman warga akibat hujan lebat yang terus mengguyur wilayah kota Dompu dan sekitarnya. Banjir mulai surut sekitar pukul 9.30 WITA. Walaupun demikian, banjir masih juga menggenangi sebagian rumah warga sehingga banyak warga yang masih bertahan di kediamannya. Sementara banjir yang menggenangi jalan raya sudah mulai surut sehingga arus transportasi kembali normal. Selain menggenangi ribuan rumah warga, banjir juga sempat menggenangi perkantoran, sekolah, dan tempat peribadatan. Tadi malam banjir masuk sekitar jam berapa, Pak? Jam 10 malam. Itu banjir lanjutan daripada banjir kemarin? Tadi jam 7. Masih juga? Iya, Mas. Sementara itu sekitar pukul 7 WITA Kamis pagi, tim Basarnas NTB dengan menggunakan perahu karet berhasil mengevakuasi seorang nenek yang terjebak banjir di halaman rumahnya. Selain merendam Kabupaten Dompu, banjir bandang juga merendam ribuan rumah di Kabupaten Bima.
Dari Dompu NTB, Aminullah melaporkan. Kembali ke Jakarta, pemirsa berdalih mencegah banjir. Sekitar 50 bangunan permanen yang berdiri di atas sungai Ompium Menteng, Jakarta Pusat, dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Warga mengaku pasrah dan berharap agar pemerintah membuatkan fasilitas MCK sebagai pengganti pembongkaran tersebut. Satu persatu bangunan milik warga yang berdiri di atas kali Ompium di kawasan RT 6 RW 14 Kelurahan Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Warga mengaku memang telah mendapatkan peringatan dan tidak bisa berbuat banyak serta pasrah atas pembongkaran tersebut karena warga menyadari bahwa sebagian bangunan rumahnya memang melanggar aturan Perda Ketertiban Umum. Trian, salah satu warga yang bangunannya ikut terkena pembongkaran, hanya berharap agar pemerintah mengganti rumah mereka yang dibongkar dengan mendirikan fasilitas MCK agar warga tidak kesulitan untuk mandi atau buang air. Menurut Trias, ini dikarenakan hampir seluruh rumah yang dibongkar merupakan bangunan dapur dan kamar mandi. Mau gimana lagi? Ikhlas ya. Ikhlas, gimana lagi? Yang penting kan disediain MCK, kamar mandi. Soalnya kan kita nggak punya kamar mandi, yang penting kan kamar mandi. Sedangkan menurut Camat Menteng Bondan, pembongkaran 50 rumah yang berdiri di atas kali Ompium diperuntukkan untuk proyek normalisasi kali Ompium. Bondan menambahkan tidak ada ganti rugi sama sekali bagi warga yang rumahnya dibongkar. Ada berapa bangunan, Bu? 50 bangunan, tapi nanti kita sampai ke ujung ke Jalan Citadel. Target hari ini 50 bangunan. Ini kebanyakan rumah semi permanen, Bu. Permanen dan itu kayak gimana, Bu? Penanganannya, Bu? Jadi memang kami sudah sosialisasi terlebih dahulu kepada warga bahwa kita akan menormalisasi bangunan yang di atas sana. Apakah ada pergantian, Bu? Tidak ada pergantian. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Ban bus Transjakarta terlepas saat tengah mengangkut penumpang. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.